Saya mengucapkan selamat pagi, Bapak. Saya berbicara dengan Bapak siapa ya, Pak? Darsono, Pak. Oh, Bapak Darsono. Kalau yang ini Bapak siapa, Pak? Wardoyo. Oh, Wardoyo. Oke, kalau Bapak Wardoyo saya sering dulu pernah bareng ya, Pak. Iya. Dan ini kakaknya. Mohon maaf, Pak. Bapak dulu dinasnya sekarang di mana, Pak? Saya sekarang lagi dipercaya sama pemerintah untuk jadi kepala sekolah di SD Suradadi 04. Oh, Wilayah SD Kabupaten Tegal, Pak. SD Suradadi 4 ya, Pak. Berarti daerah sini ya, Pak. Nah, sekarang Bapak mengelola punya usaha yaitu Kebun jambu, Pak. kebun jambu di daerah Madu Suradadi. Deli, Pak. Kebun jambu Madu Deli. Madudel. Nah, ceritanya awalnya bagaimana, Pak? Ya awalnya Batas. karena basic saya sebetulnya kan bukan petani ya, Pak. Saya terus terang lahir sampai usia hampir 50 tahun tuh nggak kenal dunia pertanian, Pak. Bisa dibilang nandur itu apa kan kayak gitu. Oh. Nggak kenal pohon sama sekali, Pak. Nah itu pertengahan tahun 2018, pertengahan 2018 itu saya main ke salah satu saudara saya yang kebetulan dia iseng main-main tanaman buah pohon jambu ini, Pak, jambu madu deli. Kemudian kita sering ngobrol. Nah, Sering. sambil ngobrol dengan sepupu saya yang memang menguasai tentang jambu. Nah, tapi tak pikir kalau saya hanya mendengarkan toh kita nggak dapat apa-apa. Tapi akhirnya saya mencoba untuk membeli beberapa induk tanaman yang untuk kita pelajari gitu loh, Pak. Nah, kurang lebih setengah tahun sampai dengan akhir 2018 kita masih belajar bagaimana cara membuat cangkokan, cara membuat stek, kemudian membuat pupuk. Nah, karena media tanam itu merupakan kunci sukses dari semua perkebunan, Pak. Media tanamnya itu ya, Pak. Iya. Oh, gitu. Akhirnya setelah setengah tahun itu kita belajar tentang tanaman, terutama pohon jambu ini. Nah, di 2019 ini akhirnya saya nyari lahan, Pak. Nah, karena kebetulan saya ini hidup dan berdomisili di daerah pesisir. Oh iya. Nah, mau nggak mau lahan yang terjangkau oleh sela-sela waktu saya dinas itu kan ya dekat rumah, ya adanya di pesisir ini, Pak. Pesisir. Nah, kebun ini kan hanya 50 meter nih, Pak, dari bibir Iya, pantai nih. 50 meter. Akhirnya kita akhirnya kita itu mencoba untuk menanam di pinggir pantai. Tapi banyak masukan dari beberapa temen yang tergabung dalam KJN, Komunitas Jambu Nasional itu. Wah, KJN, kalau di pinggir pantai itu nggak mungkin jadi nih perkebunan. Kecil Akhirnya hasilnya kemungkinan kecil lah ya, Pak. kemungkinan banyak, ya nggak mungkin bisa berkembang lah. Iyalah. Nah, saya pikir lagi, Pak, masa kita harus kalah nih sama alam nih, Pak. Iya. Karena saya memang orang pesisir, bagaimana caranya bisa membuat buah jambu ini yang dihasilkan dari daerah pesisir. Nah, kita sikapi, Pak, karena tanahnya pasir, tidak memungkinkan untuk tanaman. Akhirnya kita main pada tabu lampot, Pak. Nah, kita main tabu lampot. Tabu lampot. Iya, Tabu lampot tanaman itu buah dalam pot. dalam pot itu ya. Atau menggunakan blender bag ini. Ini untuk menyikapi, Pak. Satu, untuk mensiasati, karena ya. memang tanahnya nggak cocok, Pak. Ditanami Iya. buah-buahan nggak cocok, Pak. Nah, kemudian menghindari juga adanya air pasang air naik ya. air laut. Seringnya memang di Tegal memang sering rob dalam Ya, berapa satu tahun. tahun di sini. Satu tahun Kita udah ini. dua kali. Dua Pak. kali. Ngalami rob itu dua kali. Tapi sampai masuk sini, Pak. masuk sini Oh. sampai di anu ya. ketinggian sekitar 15 cm 20 cm, Pak. Hebat ya. Nah, akhirnya beberapa tanaman yang kita coba tanam grounding, Pak, tanam tanah, itu memang mati, Pak. Ada 10 tanaman yang di sekitar gubuk ini, Pak, Iya. base camp ini, ada tanamannya memang mati, Pak. Karena kena aerasi. Nah, tanaman-tanaman yang kita budidayakan lewat planter bag atau pot ini masih bisa bertahan, Pak. Nah, kemudian lambat laun kita sudah bisa menghasilkan buah ya. yang menurut saya jika dibandingkan dengan tanaman buah ini ditanam di daerah pegunungan seperti Banjarnegara misalnya, Iya. di sini rasanya jauh lebih Jauh. manis, Pak. Dan ini testimoni tentang rasa manis ini kita
punya banyak Pak, banyak orang yang bersaksi. Ini termasuk tanaman ini yang 50 batang ini Pak. Nah, ketika saya bawa dari Wonosobo sampai di sini buahnya banyak Pak, masih banyak. Tak suruh ngambil semua orang yang ada di sini, ambil dimakan aja semuanya. Nah, setelah itu mereka bilang kok jambunya nggak manis. Nah, akhirnya kita aplikasikan dengan pupuk kita, produk sendiri. Memang ini bisa dibilang rahasia perusahaan gitu ya. Oh, berarti pembuat produk pupuk sendiri ya? Yang bisa menghasilkan buah ini menjadi manis. Nah, kita coba-coba sendiri dan hasilnya setelah kita hasilkan buahnya, orang-orang yang tadinya pernah makan ini nggak enak lah ini itu. Tak suruh makan buah yang sudah pernah dan sudah kita aplikasikan pakai pupuk sendiri, dan mereka hasilnya mayoritas bilangnya enak gitu ya. Ini lebih dari 2, mungkin diangkat semua deh. Iya, kebetulan katanya jempolnya cuma 2 Pak. Seandainya lebih dari 2 mungkin mereka angkat semua. Mantap lah. Berarti selama proses 3 tahun ini 2 tahun ini Pak. 2 tahun ya, dari 8 pertengahan 2018. Pertengahan 18. Dan itu pun juga dari Bapak ini juga ya. Karena sesama saudara, istilahnya mau membantu lah ya, membantu. Bapak ini dulu memang bareng Pak, ini nelayan dulu ini. Nah, sekarang beralih sudah nggak jadi nelayan, jadi petani. Tapi ya alhamdulillah termasuk sukses Pak. Bahkan ya di Tegal, di Suradadi ini termasuk hebat lah. Tempatnya pesisir tapi sudah. Dan banyak orang bilang kita buka kebun di sini gambling Pak. Mereka mengatakan 90% enggak mungkin kemungkinan kecil, hasil itu kecil kemungkinannya. Dan memang awal-awal memang kita banyak yang mati nih Pak, karena memang kita nggak tahu cara menyikapi lahan yang di pantai ini. Tapi sekali lagi Tuhan memberkati kita dengan akal yang memang harus kita gunakan Pak. Karena yang penting kita usaha ya Pak. Usaha berdoa. Nah, juga ini Bapak ini nih ya. Pak, berarti sekarang setiap hari-hariannya sudah di sini terus ya Pak? Ya, siang malam ada berkebun juga ada tambak juga ya Pak? Iya. Nah, kebetulan di lokasi ini ada tambak, jadi ya untuk nambah income saja Pak. Kita main budidaya ikan air tawar seperti patin sama gurami ya. Yang rencana hari ini kita juga mau panen nih Pak. Oh iya. Berarti ini tempat ini untuk umum ya Pak? Ya, untuk umum, siapapun Pak. Boleh istilahnya berkunjung ke Suradadi. Ini termasuk apa ini? Jadi ini bisa dibilang gini Pak, tadinya ini lahan tertidur puluhan tahun nih Pak. Kemudian setelah saya nyari tahu pemilik lahannya, saya kontrak, kemudian saya buka perkebunan, kita kasih sentuhan-sentuhan akses jalan terutama. Bapak lihat sendiri deh Pak, sekarang bagus. Lebih dari 25 warung tuh Pak. Jadi mereka bisa berjualan, dan kebetulan mereka ini orang kampung sini semua Pak. Mayoritas domisili orang kampung ya. Jadi termasuk Bapak itu pembuka lahan, terus juga memberi rezeki, kesempatan pada mereka. Oke Bapak, iya. Yes, termasuk sukses Pak. Oke, semoga sukses terus. Amin. Jangan pernah menyerah sebelum kita berusaha, dan tetap harus selalu berdoa. Oke, sukses terus untuk Bapak Darsono dengan Wardoyo. Ini kakak beradik. Kakak beradik bener, harus saling membantu Pak. Oke. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Amin.